Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Putu Sanita Jayanti dari kelas A3D NIM 119 Universitas Bali Internasional. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas kewirausahaan mengenai peluang usaha di bidang kefarmasian. Seperti yang telah kita ketahui, tumbuh dan berkembangnya suatu perekonomian negara tidak lepas dari peran wirausaha, baik itu wirausaha besar, menengah, maupun kecil. Di Indonesia sendiri, tingkat kewirausahaannya masih tergolong rendah, karena dari 250 juta penduduk Indonesia, hanya sekitar 1,65%-nya saja yang berkecimpung di bidang kewirausahaan. Saat ini, banyak peluang untuk berwirausaha. Wirausaha sendiri membantu meningkatkan perekonomian dengan menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan barang maupun jasa bagi konsumen. Khususnya di bidang kefarmasian, adapun peluang-peluang usaha yang dapat dilakukan adalah seperti peluang usaha budidaya tanaman obat, peluang usaha pemasaran Simplisia, peluang usaha pengembangan obat tradisional, peluang usaha di bidang makanan maupun kosmetika. Baik, yang pertama adalah peluang usaha budidaya tanaman obat. Di sini saya menggunakan salah satu contoh, yaitu tanaman Rosella. Tanaman Rosella memiliki lebih dari 300 spesies. Di sini ada yang sebagai tanaman hias dan beberapa di antaranya dipercayai memiliki khasiat obat. Peluang usaha budidaya Rosella merah untuk produksi benih dan kelopak bunga dapat digunakan sebagai terapi pengobatan herbal. Berdasarkan jurnal Puspita Wijayanti, analisis untuk dari budidaya tanaman Rosella sendiri memiliki profit yang cukup menjanjikan, sehingga budidaya tanaman Rosella layak untuk dikembangkan. Adapun usaha yang dapat dilakukan dalam kegiatan proses pemasaran hasil produksi adalah dengan menentukan bauran pemasaran, yaitu kombinasi dari kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Adapun hal tersebut adalah yang pertama ada branding. Untuk brandingnya menggunakan Miracle Plant Red Rosella. Untuk produknya sendiri, hasil produksi budidaya tanaman Rosella merah ini berupa kelopak basah, kelopak kering, dan benih tanaman Rosella. Untuk target pasar adalah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan Rosella merah sebagai bahan baku produksinya. Kemudian pasar-pasar tradisional, modern, online shop, maupun didistribusikan ke seluruh Indonesia sampai luar negeri. Untuk promosinya sendiri dengan mengikuti kegiatan pameran tanaman obat maupun tanaman hias, kemudian bekerja sama dengan para dokter herbal, membuka balai pengobatan herbal tanaman obat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu peluang usaha pemasaran Simplisia. Di sini saya menggunakan contoh Simplisia Rosella. Simplisia Rosella merupakan salah satu Simplisia dari tanaman yang berkhasiat. Pada umumnya, pembuatan Simplisia melalui tahap sebagai berikut, yaitu pengumpulan bahan baku, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengepakan, penyimpanan, dan pemeriksaan mutu. Adapun usaha yang dapat dilakukan dalam kegiatan proses pemasaran hasil produksi Simplisia adalah dengan menentukan bauran pemasaran, yaitu kombinasi dari kegiatan inti dan dari sistem pemasaran. Seperti yang pertama adalah branding. Brandingnya mungkin bisa digunakan Miracle Red Rosella. Kemudian untuk produk jenis produknya adalah berupa Simplisia tanaman Rosella. Untuk obat tradisional lainnya berupa Simplisia kering, serbuk, dan juga kemasan kapsul obat herbal. Kemudian untuk target pasarnya sendiri adalah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan Simplisia Rosella merah sebagai bahan baku produknya. Kemudian pasar-pasar tradisional, modern, online shop, maupun ekspor luar negeri. Untuk promosinya sendiri masih sama seperti peluang usaha yang pertama. Kemudian untuk yang ketiga ada peluang usaha pengembangan obat tradisional. Di sini saya menggunakan tanaman Rosella kembali. Semua bagian tanaman Rosella memiliki kandungan fitokimia yang berpotensi memiliki efek farmakologis dan fisiologis. Fungsi dari
Rosella secara farmakologis diantaranya memiliki aktivitas sebagai antibakteri, antifungal, aktivitas antiinflamasi, antidiabetes, antioksidan, serta antihipertensi. Pengembangan obat tradisional dari Rosella dapat dilakukan dengan diversifikasi. Jadi di sini diversifikasi adalah perluasan dari suatu produk yang diusahakan. Adapun usaha yang dapat dilakukan dalam kegiatan pengembangan obat tradisional Rosella adalah dengan menentukan bauran pemasaran juga. Seperti untuk brandingnya sendiri dapat menggunakan Miracle Red Rosella produk. Di sini produknya adalah jenis produk berupa non-kapsul ekstrak Rosella, pewarna alami, pangan fungsional, obat herbal, feed aditif, bahan kosmetik, minyak goreng, cat, dan bahan bakar nabati. Untuk target pasarnya sendiri adalah toko obat, apotek, pedagang besar farmasi, konsinyasi ke toko-toko obat, kemudian e-commerce seperti serta sosial media lainnya. Untuk promosi dapat dilakukan dengan sama seperti sebelumnya. Keempat yaitu ada peluang usaha di bidang makanan. Jadi di sini peluang usaha Rosella di bidang makanan adalah memanfaatkan bunga Rosella yang diolah menjadi permen jelly yang enak, bergizi, dan baik untuk kesehatan. Adapun usaha yang dapat diberikan dalam kegiatan peluang usaha di bidang makanan adalah sebagai berikut. Yang pertama tentunya branding. Untuk branding sendiri menggunakan gummy candy Rosella untuk produknya. Jenis produknya berupa permen jelly rasa bunga Rosella yang enak, bergizi, dan baik untuk kesehatan. Kemudian untuk target pasarnya sendiri adalah swalayan yang ada di seluruh Indonesia, e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, serta sosial media lainnya. Untuk segmentasi pasar produk ini yaitu dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Keunikan dari produk ini, gummy Rosella ini yaitu selain memiliki rasa yang manis yang disukai anak-anak, permen ini juga memiliki khasiat yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Selain itu, permen ini juga dapat dikonsumsi oleh orang dewasa yang menderita hipertensi. Peluang produk gummy candy bunga Rosella ini belum ada pesaing di pasaran, sehingga cukup mudah untuk membuat konsumen penasaran akan produk ini. Kemudian untuk promosinya sendiri sama seperti sebelum-sebelumnya. Promosi juga dapat dilakukan secara langsung. Kemudian promosi dapat dilakukan dengan menyediakan sampel makanan gratis dengan mempersilakan calon konsumen untuk mencicipi terlebih dahulu produk yang akan dijual. Kemudian dapat mengadakan event dengan harga khusus juga. Kemudian menggunakan media sosial tentunya. Selanjutnya yang kelima ada peluang usaha di bidang kosmetik. Jadi di sini tanaman Rosella dapat digunakan sebagai lip balm atau pelembab bibir. Lip balm di sini menawarkan produk perawatan bibir yang mengandung antioksidan sehingga mencegah bibir kering dan pecah-pecah. Adapun usaha yang dapat dilakukan dalam kegiatan peluang usaha di bidang kosmetik adalah yang pertama ada branding. Untuk brandingnya sendiri saya menggunakan Le Rosella Natural Lip Balm. Untuk produknya di sini berupa produk lip balm homemade yang mengandung pigmen anthocyanin sebagai pemberi warna merah serta berperan sebagai antioksidan untuk memberikan sensasi bunga yang harum dan rasa asam yang menyegarkan. Untuk segmentasi pasarnya sendiri yaitu kalangan umum, khususnya wanita berusia produktif yaitu lebih dari 15 tahun. Untuk target pasarnya yaitu kalangan wanita dan remaja. Untuk penjualan lip balm ditemukan pada toko kosmetik yang sudah bekerja sama dengan perusahaan. Kemudian untuk promosinya sendiri dilakukan melalui media sosial maupun melalui konsinyasi dengan beberapa toko-toko. Untuk harganya sendiri terjangkau dengan kualitas yang baik. Semua pemaparan mengenai peluang usaha yang dapat dilakukan seorang farmasi dapat disimpulkan bahwa peluang usaha budidaya tanaman obat yaitu tanaman Rosella memiliki peluang yang layak untuk dikembangkan berdasarkan peluang dan profit atau laba yang dihasilkan. Kemudian untuk pemasaran simplisia tanaman Rosella juga layak untuk dikembangkan karena berdasarkan peluang yang dihasilkan. Kemudian untuk pengembangan obat tradisional Rosella juga layak untuk dikembangkan demi menghasilkan
laba yang diinginkan. Kemudian untuk peluang usaha di bidang makanan, mengolah ekstrak rosella menjadi permen jelly memiliki peluang yang layak juga untuk dikembangkan karena berdasarkan profit yang dihasilkan. Kemudian untuk yang terakhir ada peluang usaha di bidang kosmetik, menjadi bunga rosella menjadi lip balm juga dapat dikembangkan. Ya, untuk sarannya, jika pelaku usaha ingin dapat berkembang, maka tidak hanya dituntut untuk memiliki pendidikan yang tinggi, namun juga harus memiliki networking atau jaringan kerja, berinovasi, serta merubah pola pikir atau cara pandang sehingga memiliki semangat untuk maju. Sekian presentasi dari saya mengenai peluang usaha di bidang kefarmasian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om.